darah yang menebus dunia. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita mungkin berusaha hidup baik, tetapi tetap saja ada kesalahan, kelemahan, dan kegagalan yang kita alami. Hal-hal ini seringkali membuat kita merasa bersalah, malu, dan bahkan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak orang mencoba menutupi dosa dengan usaha sendiri. Ada yang berusaha menjadi lebih baik, ada yang mencoba melupakan masa lalu, dan ada juga yang menjauh dari Tuhan karena merasa tidak pantas datang kepadanya. Namun, firman Tuhan menunjukkan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Dosa membutuhkan penebusan, dan penebusan itu hanya bisa terjadi melalui pengorbanan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa melalui darah Yesus, kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Ini bukan hasil dari usaha kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Darah Yesus adalah lambang dari pengorbanan yang sempurna. Dalam Perjanjian Lama, darah dipakai sebagai korban untuk menutupi dosa. Namun semua itu hanyalah bayangan dari pengorbanan yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia tidak hanya mati sebagai manusia, tetapi sebagai anak Allah yang tanpa dosa. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dia membayar harga yang tidak bisa kita bayar. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Penebusan ini menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita tidak ditebus dengan sesuatu yang murah, tetapi dengan darah yang mahal. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Seringkali kita masih hidup dalam rasa bersalah, seolah-olah dosa kita belum diampuni. Kita terus mengingat masa lalu dan merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita telah ditebus. Masalahnya bukan pada apakah Tuhan sudah mengampuni, tetapi apakah kita mau menerima pengampunan itu. Kolose 1 ayat 13-14 berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita dipindahkan ke dalam kehidupan yang baru. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Namun penebusan bukan hanya tentang pengampunan, tetapi juga tentang pemulihan dan perubahan hidup. Ibrani 9 ayat 14 berkata, "Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Darah Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan hati kita. Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan memberi kita kesempatan untuk hidup dalam kebenaran. Ini berarti kita tidak lagi harus hidup dalam masa lalu kita. Kita tidak lagi harus terikat oleh rasa bersalah. Kita bisa melangkah maju dengan identitas baru sebagai orang yang telah ditebus. Namun penting untuk kita ingat, penebusan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Kasih karunia Tuhan bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa, tetapi justru menjadi alasan untuk hidup benar. Roma 6 ayat 1-2 berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Penebusan memanggil kita untuk hidup dalam perubahan. Kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin hari ini kamu merasa terbeban oleh dosa masa lalu. Mungkin kamu merasa tidak layak, atau merasa sudah terlalu jauh. Tetapi ingatlah, darah Yesus cukup untuk menebus semua dosa.
Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Terimalah pengampunannya. Percayalah bahwa kamu telah ditebus, dan hiduplah dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan MU di kayu salib. Terima kasih karena darah-Mu telah menebus hidupku dan mengampuni segala dosaku. Ajarku untuk menerima kasih karunia-Mu dengan sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan hatiku, pulihkan hidupku, dan tuntun aku untuk berjalan dalam kebenaran MU. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.